Kecelakaan di Simpang Sayid ya. Simpang Sayid sini. Kecelakaan truk muatan 13 ekor sapi terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur yang menikung tajam kilometer 190 Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Jumat siang. Truk bernomor polisi BE 8198IQ asal Lampung Tengah tujuan Sumatera Selatan terperosok ke parit. 6 ekor sapi mati di lokasi kejadian dan pengemudi truk terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sapi yang mati dibawa pulang ke daerah asal Lampung Tengah, sementara 7 ekor sapi yang selamat tetap dibawa ke tempat tujuan di Sumatera Selatan dengan kendaraan lain. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk dan tidak menyadari saat kendaraannya memasuki jalan menikung. Mobil ini terjadi kecelakaan Dari arah mana, Pak? dari arah Lampung menuju ke Palembang. Ya. Muatan apa itu? Ya, gimana, Pak? Muatan apa? Muatan sapi sejumlah 13 ekor, yang mati 6. 6. Iya. Terus yang mati itu sekarang di mana, Pak? Dieksekusi dibawa ke tempat semula, Pak. Oh, dibawa kembali Iya, ke tempat dikubur asal. kayaknya. Polisi meminta bantuan alat berat dari salah satu perusahaan perkebunan di wilayah ini untuk mengevakuasi truk dari parit dan menaikkan sapi yang mati ke truk lain. Kecelakaan ini ditangani Polres Mesuji, Lampung. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanggamus, Edison, Jumat sore ditahan petugas Kejaksaan Negeri Tanggamus karena kasus korupsi. Ia sebelumnya menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan penyidik menetapkannya sebagai tersangka. Edison bukan tersandung korupsi di dinas yang saat ini dijabatnya, melainkan saat ia masih sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Kadis PPA Daldu KB Tanggamus. Edison diduga memotong anggaran dana bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB tahun 2020-2021. Hasil audit Inspektorat Tanggamus, kerugian negara lebih dari 1,5 miliar rupiah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik, maka tim penyidik berkesimpulan terhadap tersangka ini dilakukan penahanan rutan. Tersangka kini ditahan di Rutan Tanggamus. Penahanan dilakukan penyidik kejaksaan karena khawatir tersangka kabur dan menghilangkan barang bukti. Pada kasus ini, tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana korupsi dan ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Iya. Kendaraan yang menunggak pajak rupanya bukan banyak dari kalangan masyarakat sipil saja. Di Lampung Utara, seribuan kendaraan dinas juga menunggak pajak. Ini dikatakan oleh Kepala UPTD Samsat Kota Bumi, Mustafa Kamil, Sabtu siang lalu. Pemkab Lampung Utara total memiliki aset 2.437 unit kendaraan dinas berupa mobil dan motor. Dari jumlah itu, 1.731 kendaraan plat merah yang menunggak pajak. Jika diakumulasikan, tunggakan pajak kendaraan dinas di Lampung Utara lebih dari 1,8 miliar rupiah. 1.731. Dari data yang ada seluruh dan disnya 2.437. Jadi yang bayar cuma 706 untuk sementara. Kemungkinan ini dari satu kabupaten menjadi 7 kabupaten. Kemungkinan yang dari Wekanan, dari Lampung Barat, dari Mesuji sana mungkin asetnya masih masuk di Lampung Utara. Itu masalahnya mungkin. Pejabat di Lampung Utara mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Samsat Kota Bumi. Sebelum melunasi pajaknya, Pemkab terlebih dahulu akan mendata ulang aset kendaraan dinasnya. Saya disposisi ke bidang aset agar melakukan inventarisasi secara menyeluruh dan lengkap. Kondisi kendaraannya sudah rusak berat misalnya. Nah, terhadap kendaraan yang rusak berat tentu kita buatkan berita acaranya dan itu tidak digunakan lagi, tidak operasional lagi. Nah,
Nah, inilah yang kita harapkan. Sudah Pembayaran pajak kendaraan dinas adalah tanggung jawab organisasi perangkat daerah atau dinas yang memanfaatkannya. Pihak Samsat menduga ada dua faktor penyebabnya, yakni karena rendahnya kesadaran pengguna kendaraan dinas untuk merawat aset daerah. Faktor lainnya, karena Pemkab tidak mengurusi surat-surat beberapa kendaraan dinas yang dilelang di tahun-tahun sebelumnya, sehingga nilai tunggakan pajaknya terus bertambah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Harga kebutuhan pangan di tanah air belum stabil dan cenderung tinggi. Ini dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir saat mengisi Seminar Nasional Masyarakat Profesional Jilid 4 yang digelar di salah satu hotel di Bandar Lampung Sabtu siang. Menteri BUMN meminta kelompok petani di Lampung konsisten menanam tanaman pangan diantaranya jagung, padi, dan tebu untuk produksi gula pasir. Kenaikan harga komoditas ini di tingkat nasional dan dunia diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2030 mendatang. Erick Thohir mengatakan pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina mengakibatkan warga dunia terdampak kelaparan, terancam krisis pangan akut hingga kekurangan gizi. Untuk mengatasi krisis pangan itu, Indonesia kini gencar meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri. Keuntungan petaninya itu naik. Di padi naik 51%, di jagung naik 54%, di tebu naik 61%. Dan produktivitas itu naik. Dan tidak mungkin kita bergantung kepada impor terus, apakah gandum, gula, dan lain-lainnya. Percuma kita merdeka kalau tidak berdaulat. Kita harus menjadi negara yang mandiri. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan hasil pertanian saat ini. Di antaranya, berkurangnya luasan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi permukiman, keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi, dan tingginya harga obat-obatan. Pemprov Lampung meminta BUMN menambah pasokan pupuk untuk petani. Sawah Lampung ini 1 tahun 100 hektar berkurang, tetapi kita juga menambah. Nah, oleh karenanya ketika dia ingin tanam benihnya ada di mana, ketika dia sudah tanam pupuknya ada di mana, ketika dia mau mengambil kur ada bagaimana, dan kita mau menjual harga yang baik itu seperti apa. Berdasarkan data BPS Lampung, hasil produksi beras tahun 2021 yakni 1,43 juta ton. Jumlah itu menurun dibanding setahun sebelumnya 1,52 juta ton. Untuk produksi jagung tahun 2021 naik dibanding setahun sebelumnya dari 1,88 juta ton menjadi 1,99 juta ton. Hasil produksi tebu di Lampung hampir 1 juta ton per tahun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.